Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Banu Diansyah dari kelas 12 IJA. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi Python dan membuat aplikasi user interface. Pertama, kita akan download Python di python.org. Kita download Python 3.10. Setelah terdownload, kita akan install Python. Kita run. Nah, sebelum diinstal, kita centang add Python 3.10 to pad. Kita klik install now. Kita tunggu proses instalasi. Kita tunggu instalasi sedikit agak memakan. Nah, setelah selesai kita close. Jika ada tulisan disable pad limit, kita klik saja disable pad limit. Lalu kita close. Lalu kita buka Sublime Text. Di sini kalian bisa menggunakan text editor apapun. Saya akan menggunakan Sublime Text di sini. Oke, untuk membuat aplikasi user interface, kita membutuhkan sebuah library yang terdapat di dalam Python. Library tersebut bernama tkinter. Jadi tkinter adalah library yang digunakan untuk membuat aplikasi graphical user interface. Nah, untuk pertama kita save dulu filenya. Kita beri nama login form underscore login underscore form 1.py. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Kita tulis from tkinter. Jadi dari tkinter kita import semua layanan yang ada di tkinter kita akan import. Pertama, kita akan membuat sebuah jendela GUI atau jendela graphical user interface. Kita beri nama jendelanya root sama dengan tk. Jadi tk ini jendela yang akan kita buat, yaitu bernama tk fungsinya. Lalu agar program terus berjalan, kita beri root.mainloop. Mainloop gini ya. Nah, kita coba jalankan dulu. Kita jalankan. Maka akan seperti ini ya. Awalnya itu root itu seperti ini jendelanya dan masih bernama tk defaultnya itu. Nah, untuk mengganti nama tk tadi kita tulis root, jendela root tadi kita beri title atau judul yaitu user interface. Ya. Nah, kita juga bisa mengatur ukurannya dengan root.geometry. Nah, kita beri 250 dikali ini x ya, x 200. Kita save. Jangan lupa di save dulu sebelum dieksekusi kembali. Kita eksekusi. Nah, untuk menjalankan program Python, kita tulis Python terus spasi nama file ya. Nama filenya login underscore form.py. Jangan lupa kalian cd dulu di mana, kalian arahkan dulu di mana file Python kalian disimpan ya. Kita enter. Nah, maka judul dan ukurannya akan berubah. Oke, kita close. Nah, pertama kita akan buat judul dan di sini saya akan membuat sebuah form login sederhana. Maka kita tulis judul sama dengan untuk memberi tulisan kita beri nama label. Label ini memberi label ya, tulisan gitu ya. Kita tempatkan di root, koma, kita beri teks yaitu form login. Nah, setelah sudah membuat judul ini, kita perlu
eh, ini judul tag. Nah, jadi agar tag label tadi dapat muncul di jendela GUI kalian, kita beri fungsi pack, nanti akan otomatis muncul di jendela GUI kalian. Kita coba. Nah, maka akan seperti ini ya, form login akan tercetak di sini di paling atas sendiri, di tengah-tengah karena kita menggunakan fungsi pack. Kita close. Setelah itu kita akan membuat entry. Jadi kita beri entry untuk username sama dengan kita entry gini ya. Nah, entry tersebut akan diletakkan di jendela root, maka kita tulis root, koma. Nah, seperti ini sudah selesai. Maka kita akan untuk memunculkan ke jendela GUI kita beri username entry.pack ya. Kita save. Nah, itu kita buat kita cek dulu kita. Nah, seperti ini ya entry itu. Jadi kita dapat menulis tulisan di sini. Kita dapat menulis tulisan. Kita close. Kita buat password entry. Password entry sama dengan kita tulis entry akan kita letakkan di jendela root. Nah, jika jendela root ini tadi kalian beri nama seperti Windows itu, nah nanti bawah-bawahnya akan kita ganti dari Windows. Oke, ini juga Windows. Nah, karena kita menggunakan root, maka dalam ini kita beri nama root. Nah, untuk kita akan beri nama password entry.pack agar muncul di jendela GUI kita. Kita save, kita cek sekali lagi. Nah, maka akan ada dua entry, yang satu untuk username, satu untuk password. Untuk membedakan, kita beri tulisan di dalam entry tadi, dalam kolom tadi. Kita username entry titik insert. Nah, insert now, koma, kita beri tulisan yang akan kita masukkan di kolom tadi. Kita beri nama username. Kita save, terus yang password juga sama. Dot insert no, password agar memberi perbedaan antara kolom 1 dan kolom 2. Kita jalankan sekali lagi. Nah, akan muncul tulisan di dalam kolom tadi. Yang itu untuk username, yang satu untuk password. Nah, dalam form login kita perlu membutuhkan sebuah tombol agar dapat berfungsi dengan baik. Kita beri variabel button 1 sama dengan button dalam kurung button tadi kita akan letakkan di jendela root, maka kita tulis root lagi, koma, kita beri teks sama dengan login, save. Nah, seperti entry di atas, kita beri fungsi pack agar button tersebut muncul. Itu .pack. Nah, kita akan jalankan, maka seperti ini login. Nah, tapi login ini belum berfungsi dengan baik ya. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi agar button tersebut berfungsi dengan baik. Kita tulis dev, kita beri nama klik saja fungsinya. Nah, sebelum itu kita untuk login kita kan membutuhkan password dan username, maka kita tentukan terlebih dahulu username-nya apa. Kita tentukan dulu username-nya admin dan passwordnya sama dengan 1, 2, 3 ya. Kita bebas ini, username dan password bebas. Nah, setelah itu kita buat variabel baru lagi, variabel user sama dengan username entry dot get.
Nah, username entry.get ini, jadi apapun data yang kita masukkan ke entry username ini akan kita masukkan ke variabel user. Dari get ini kita akan mendapatkan data yang ada di username entry, kita masukkan ke variabel baru yaitu user. Nah, kita untuk password kita tulis pass saja. Terus kita ketik password entry. Nah, begitu juga untuk yang password, kita akan mengambil apapun password yang akan kita tulis di entry password ini akan kita masukkan ke user variabel baru yaitu variabel pass. Itu kita ketik jika user jika user kita tunggu, jika username sama dengan user, jadi username itu kan admin, jadi jika admin jika tulisan admin sama dengan user, jika kita mengetikkan admin pada kolom username tadi dan password juga sama, password sama dengan pass, kita print selamat Anda berhasil login. Nah, kita akan membuat kasus yang kedua, yaitu kita ketik elif jika user sama dengan ini atau pas ini, kita print kolom username dan password harus diisi. Jadi jika pada username entry tadi, kolom username tadi kosong atau yang kosong itu password, maka kita akan ngeprint yang ini, kolom username dan password harus diisi. Nah, kita akan tulis else kita print login gagal jika password dan username-nya salah. Login gagal. Akan jalankan apakah berhasil. Sebelumnya pada button ini, agar terhubung dengan fungsi ini, kita tambahkan komen ya, komen nama fungsinya, klik. Nah, kita save. Nah, pertama kita akan coba yang benar dulu. Kita benarkan username-nya admin, passwordnya 1, 2, 3, 4. Setelah login, nah, selamat Anda berhasil login. Nah, saat kita kosongkan salah satu, kolom username dan password harus diisi. Jika kita salahkan passwordnya, login gagal. Seperti itu. Nah, ini kan setelah kalian klik login, yang tulisannya akan muncul di command prompt. Nah, saya akan membuat kondisi baru. Nah, kita akan membuat kondisi baru. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi message box ya. Kita import terlebih dahulu di bawah TK enter ini, kita form TK enter, import message box. Jadi daripada kita ngeprintnya di command prompt, kita akan buat yang ngeprint di message box tadi. Kita akan coba ya. Nah, untuk fungsi yang benar kita tulis checkbox titik show info. Nah, untuk yang pertama ini adalah judul di message box-nya. Kita tulis saja login judulnya, terus ini teks di dalam jendelanya yaitu selamat Anda berhasil login. Nah, itu yang kedua, kita beri show warning. Nah, judulnya kita error saja, username dan password
harus diisi. Nah, untuk else untuk yang salah, kita tulis message box titik show error. Judulnya sama error, error, terus kita koma, di dalamnya kita beri teks login gagal. Salah, sebentar. Kita coba jalankan. Nah, untuk yang pertama kita benarkan semua. Kita benarkan login. Nah, maka seperti ini. Message box ini seperti ini. Ini show info seperti ini ya. Login. Nah, ini judulnya. Ini tulisannya, teksnya. Selamat Anda berhasil login. Nah, untuk yang kedua kita salahkan. Kita kosongkan satu. Nah, ini show warning seperti ini. Tandanya error username dan password harus diisi. Kita salahkan password atau username-nya. Nah, errornya seperti ini, silang gini ya, login gagal. Oke. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.